Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini, pada presentasi kali ini, dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah SPI, Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul bagaimana rasanya hidup di zaman keemasan Islam. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, apa sih zaman keemasan Islam itu, tapi apakah teman-teman pernah membayangkan gimana rasanya kita seorang muslim hidup di zaman keemasan Islam? Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu zaman keemasan Islam dan kapan zaman keemasan Islam itu terjadi. Zaman keemasan Islam itu adalah ketika filsuf, ilmuwan-ilmuwan muslim dapat berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di dunia ini. Kemudian kapan zaman keemasan Islam itu terjadi? Itu pada tahun, banyak sejarawan yang bilang pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, pada periode pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Kemudian pada presentasi kali ini kita hanya mau berdiskusi, kita hanya ngomongin tentang 3 sektor saja, yaitu keagamaan, politik, dan pendidikan. Ketiga sektor kehidupan ini bisa dibilang 3 sektor kehidupan yang cukup fundamental dalam kehidupan kita. Kemudian kita langsung saja yang pertama, yaitu politik. Sistem pemerintahannya. Jadi pada sistem pemerintahan pada saat itu dibangun oleh Abu Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur. Dan pada zaman itu, kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah dan dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, dan para panglimanya. Bedanya wazir pada zaman sebelumnya, seperti zaman Umayyah, dan perbedaan pada zaman ini, pada zaman Abbasiyah, yaitu wazir-wazir pada zaman Abbasiyah itu sudah dilembagakan dan tugasnya pun semakin banyak sehingga dibantu oleh katib-katib atau sekretaris-sekretaris. Khalifah Al-Mansur pernah berkata bahwa dirinya adalah wakil Allah di buminya. Pernyataan Al-Mansur ini menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Itu untuk sistem pemerintahan pada zaman kejayaan Islam. Kemudian kita lanjut pada khalifah. Kita tahu kalau khalifah-khalifah pada pemimpin-pemimpin pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang begitu cinta dengan agamanya, begitu cinta dengan ulama, dan juga begitu cinta dengan ilmu pengetahuan, sehingga mereka pun bisa memimpin dengan adil dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, itu pemindahan ibu kota. Jadi pada zaman kejayaan Islam itu juga ada peristiwa pemindahan ibu kota yang tadinya di Kufah berpindah ke Baghdad. Itu pada tahun 762 Masehi atau 145 Hijriah. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalnya kita hidup di zaman itu, berarti kita dipimpin oleh khalifah-khalifah, oleh pemimpin-pemimpin yang dekat dengan agamanya, dekat dengan ulama-ulama, dan juga dekat dengan ilmu pengetahuan. Kemudian juga kita bisa merasakan pemindahan ibu kota pada saat itu, seandainya kita hidup di zaman kejayaan Islam, dan juga kita mungkin akan merasakan sistem pemerintahan yang berbeda ya, dengan sistem pemerintahan yang mungkin sekarang pada saat ini, zaman ini kita rasakan. Kemudian ini petanya, Kufah dengan Baghdad. Kita lanjut ke sektor kehidupan yang lain yang juga tidak kalah fundamental, tidak kalah penting, yaitu pendidikan. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Baitul Hikmah ini cukup sangat terkenal ya, cukup terkenal dan sangat terkenal. Baitul Hikmah ialah perpustakaan besar dengan koleksi bacaan yang dilengkapi dengan ruang-ruang tempat para pakar berdiskusi, bahkan
Baitul Hikmah juga memiliki tempat khusus untuk mengobservasi bintang, dan juga Baitul Hikmah itu dipakai sebagai lembaga pendidikan tinggi. Di Baitul Hikmah juga pernah belajar 3 filsuf yang terkemuka, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Dalam buku History of the Arab, era penerjemahan, kita tahu juga ya, pada bagian 2 era penerjemahan, naskah-naskah di Baitul Hikmah kelak disertai dengan era penulisan karya-karya yang mumpuni. Buku-buku berkualitas, misal Kitab Al-Qanun tentang kedokteran karya Ibnu Sina, Al-Kawakib Al-Sabitah tentang astronomi, karya Abdurrahman As-Sufi, hingga Kitab Surah Al-Ard tentang geografi karya Al-Khwarizmi, yang lahir juga dari Baitul Hikmah. Penerjemahan yang dilakukan pada saat itu juga didukung oleh pemerintah dengan dana yang sangat besar. Jadi kita bisa bayangkan ya, pendidikan pada saat itu, seandainya kita nih seorang mahasiswa, kita bisa belajar di Baitul Hikmah. Kita bisa berdiskusi langsung dengan filsuf-filsuf besar yang pada saat itu dan bahkan sampai saat ini pun namanya dan juga karyanya masih bisa kita baca, masih bisa kita dengar. Jadi betapa nyamannya seandainya kita seorang akademisi yang belajar di Baitul Hikmah. Kemudian yang paling penting itu sektor keagamaan. Bukan hanya sektor pengetahuan saja yang berkembang begitu pesat, sektor-sektor ilmu keagamaan pun juga berkembang begitu cepatnya juga. Misalnya lahirnya corak mazhab fikih, misalnya mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i oleh Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian juga dalam bidang hadis banyak penelusuran dan penghimpunan hadis yang terpusat di Madinah, Makkah, Basrah, dan Kufah. Yang terkenal itu Malik ibnu Anas yang menulis Al-Muwatta'nya di Madinah. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita hidup di zaman itu. Kita bisa belajar agama, kita bisa belajar tentang agama Islam langsung kepada imam besar fikih. Kita bisa langsung belajar kepada kepada ulama-ulama besar pada saat itu, yang bahkan sampai saat ini pun karyanya bisa kita baca, namanya pun masih bisa kita dengar. Jadi betapa enaknya jika kita hidup di zaman kejayaan Islam pada saat itu. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita ambil dari sejarah yang sebenarnya saya ambil hanya begitu singkat, tapi begitu banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita imajinasikan di sini bukan hanya terpentok, bukan hanya berakhir di imajinasi kepala kita saja, tapi sebisa mungkin kita bisa mewujudkannya. Kita bisa mewujudkan kejayaan Islam pada tahun-tahun berikutnya, dan pada akhirnya kejayaan Islam itu bukan hanya bisa kita rasakan di imajinasi saja, tapi juga benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan nyata kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.